Halo semuanya, selamat datang di ulasan mendalam kita hari ini. Siap-siap ya, karena kita bakal masuk ke dunia mineral kritis yang, jujur aja, taruhannya gede banget. Kita lagi ngomongin semacam papan catur geopolitik, di mana masa depan teknologi, energi hijau, sampai pertahanan nasional lagi diperebutkan. Dan ujung-ujungnya, semua bertumpu pada material yang mungkin jarang banget kita pikirin, tapi literally jadi nyawa buat dunia modern kita sekarang. Coba bayangin sebentar, pernah kepikiran gak sih, apa kesamaannya jet tempur F-35 yang super canggih itu, kapal selam siluman kelas Virginia, sama robot humanoid mutakhirnya Tesla? Jawabannya tuh bukan di softwarenya, tapi justru di hardware paling dasarnya. Semua teknologi gila ini benar-benar bergantung sepenuhnya sama 17 logam yang sering kita sebut sebagai logam tanah jarang. Tanpa logam-logam ini, magnet super kuat yang jadi penggerak mesin dan sensor mereka yang nggak bakal ada. Dan masalahnya, saat ini rantai pasokan global buat material ajaib ini lagi ditekan habis-habisan. Mari kita lihat lebih dekat. Walaupun namanya jarang, elemen-elemen ini sebenarnya lumayan banyak tersebar di kerak bumi. Masalahnya bukan nyari barangnya, tapi mengekstrak dan memurnikannya itu susahnya minta ampun. Dan disinilah letak bom waktunya. China saat ini pegang kendali lebih dari 90% pemurnian logam tanah jarang di seluruh dunia. Bahkan, buat produksi magnetnya, angkanya tembus 93%. Gila kan? Amerika Serikat dan sekutunya benar-benar bergantung ke satu negara ini aja. Jadi ini bukan sekedar monopoli pasar biasa, tapi udah kayak cengkraman penuh di urat nadi industri pertahanan dan teknologi modern. Perlu diingat, ini bukan kebetulan semata loh, melainkan hasil eksekusi strategi yang super rapi selama berpuluh-puluh tahun. Yuk, kita kilas balik sebentar. Semuanya bermula di tahun 1950-an, waktu cadangan raksasa Bayan Obo ditemuin di China. Fast forward ke tahun 1980-an, negara-negara barat malah pelan-pelan mundur teratur. Kenapa? Karena regulasi nuklir di sana makin ketat. Bikin penambangan jadi terlalu berisiko dan mahal banget buat perusahaan swasta. Nah, Beijing pinter nih, mereka langsung lihat peluang emas. Di tahun 1994, mereka gelontorin subsidi strategis gila-gilaan, kayak potongan PPN yang gede banget, buat genjot kelebihan produksi sampai tumpah ruah. Logikanya simple, banjiri pasar pakai barang murah, matiin pesaing internasional, terus kuasain deh industrinya. Dan puncaknya, di tahun 2010 dominasi mereka udah sekuat itu. Sampai-sampai waktu mereka mutusin buat motong kuota ekspor, seluruh dunia panik dan harganya langsung meroket tajam. Kelihatan jelas banget dari lonjakan produksi China yang luar biasa ekspansif ini. Sementara angka dari Amerika Serikat atau negara-negara lain nyaris datar gitu-gitu aja. Intinya, Barat ngelepas kendali atas nama efisiensi pasar bebas, sementara China dengan sabar mainin strategi jangka panjang yang di-backup penuh sama negaranya. Ada satu kutipan yang menurutku spot on banget dari mantan CEO di industri ini, Konstantin Karayanopoulos. Dia bilang, kapitalisme tidak berfungsi dalam industri yang sangat kecil dan didominasi oleh model negara. Bener banget kan? Gimana perusahaan barat mau bersaing ngebahagiain pemegang saham tiap kuartal kalau saingannya di China dapat tanah gratis, listrik disubsidi, plus kucuran dana seger dari pemerintah? Ini udah bukan persaingan yang seimbang, tapi murni benturan dua model tata kelola ekonomi yang beda planet. Ini bener-bener ancaman serius yang ada di depan mata kita. Nah, belum lama ini Cina ngelakuin manuver yang bikin geleng-geleng kepala. Mereka ngambil senjata regulasi andalan Amerika yang namanya Aturan Produk Langsung Asing atau FDPR, terus muter balik aturan itu buat nyerang balik. Biasanya kan AS pakai aturan ini buat nyegah chip canggih jatuh ke tangan musuh. Sekarang Cina pakai logika yang sama. Perusahaan asing tiba-tiba harus minta izin pemerintah Cina kalau mau ngekspor magnet yang, bayangin ya, cuma ngandung 0,1% elemen tanah jarang berat dari Cina. Selama ada setitik aja bahan mereka di rantai pasokan, Beijing berhak ikut campur. Jujur ini langkah yang jenius, tapi sekaligus sangat melumpuhkan. Dan aturan-aturan baru ini benar-benar mencekik. Perusahaan manapun yang ada hubungannya sama militer asing, termasuk AS, bakal dilarang dapat lisensi ekspor ini. Kalau buat kebutuhan militer, udah pasti otomatis ditolak.
Gak cuma itu, mereka juga nerapin seleksi ketat kasus per kasus buat material yang dipakai di chip canggih di bawah 14 nanometer, dan bahkan ngelarang ahli-ahli mereka buat bantu proyek di luar negeri. Ini sih udah jelas banget tujuannya, memutus urat nadi pasokan ke industri pertahanan AS dan mastiin keahlian teknologi China gak bocor ke negara pesaing. Buat ngebayangin seberapa ngerinya situasi ini, coba lihat angka ini deh. 1,7 triliun dolar. Itu adalah estimasi biaya program modernisasi nuklir AS untuk 30 tahun ke depan yang mencakup jet pengebom baru, rudal darat, sampai hulu ledak. Dan tebak apa? Hampir seluruh infrastruktur masa depan ini benar-benar bergantung secara absolut pada rantai pasokan magnet dan logam tanah jarang yang saat ini dikontrol penuh sama Beijing. Ngadepin kenyataan yang bikin deg-degan ini, Washington jelas nggak bisa tinggal diam. Departemen Pertahanan AS akhirnya nerapin pendekatan ganda buat ngebongkar monopoli ini. Di satu sisi, mereka ngucurin investasi gede-gedean ke MP Materials di California, yang jadi tumpuan utama produksi dalam negeri. Tapi di sisi lain, mereka sadar betul kalau bangun fasilitas dari nol tuh butuh waktu bertahun-tahun. Makanya, mereka juga gandeng Lynas Rare Earths, perusahaan dari negara sekutu, yaitu Australia dan Malaysia. Ini strategi yang lumayan cerdik buat nyeimbangin kemandirian jangka panjang, sekaligus ngamanin pasokan buat jangka pendek. Kita bakal kupas tuntas manuver finansial apa aja yang dipakai pemerintah buat ngerombak ekosistem ini. Yang paling menarik di sini adalah gimana pemerintah AS tiba-tiba berubah peran jadi semacam venture capitalist. Departemen Pertahanan gak cuma ngasih dana hibah secara cuma-cuma, mereka beneran nyuntik dana 400 juta dolar dalam bentuk ekuitas, ngasih pinjaman 150 juta dolar, plus ngambil opsi saham 15% di MP Materials. Hebatnya lagi, mereka berani ngasih jaminan pembelian atau off-take 100% buat produksi magnet fasilitas baru tersebut. Intinya, mereka abis-abisan ngilangin risiko finansial buat perusahaan swasta biar bisa produksi lebih cepat. Dan terobosan kebijakannya kelihatan paling brilian di skema ini, kontrak selisih harga yang dimodifikasi. Jadi semisal China mencoba membanjiri pasar dan menjatuhkan harga di bawah 110 dolar per kilogram, pemerintah AS bakal nombokin selisih harganya ke MP Materials. Ini menjamin pabrik domestik bakal tetap hidup, gak peduli seberapa kotor lawan mainin pasar. Terus kalau ternyata harga pasar meroket melampaui batas itu, pemerintah berhak dapat 30% bagi hasil dari keuntungannya. Bener-bener jaring pengaman yang jenius buat nahan guncangan pasar. Tapi, ya yang namanya kemandirian tetap aja butuh waktu. Makanya, kesepakatan sama Lynas tadi krusial banget. Bayangin, pemerintah sampai rela ngalihin dana 96 juta dolar yang awalnya buat bangun fasilitas di Texas dan menggunakannya buat beli pasokan material secara langsung dari operasinya Lynas di Australia dan Malaysia lewat kontrak 4 tahun. Ini nunjukin kalau Washington itu sangat pragmatis. Ketika kepepet tenggat waktu pertahanan yang super mendesak, memastikan pasokan ada sekarang dari negara sekutu itu jauh lebih masuk akal daripada nungguin pabrik di tanah sendiri selesai dibangun. Uni Eropa dan Amerika Serikat bakal meluncurkan kemitraan strategis yang masif. Mereka sadar nggak bisa lagi bertarung sendiri-sendiri, jadi mereka gabungin kekuatan buat nyari cara nerapin batas harga terkoordinasi di perbatasan, numpuk cadangan bareng, sampai bikin standar penambangan yang sama. Ini tuh semacam fondasi awal dari aliansi raksasa yang misinya satu, bikin ekosistem yang transparan dan nggak gampang goyah sama disrupsi dari negara manapun. Tapi, di balik miliaran dolar yang udah digelontorin, kita harus hadapin realitas hari ini. Kapasitas pemurnian negara-negara barat itu masih nyangkut di angka 10%. Mereka bener-bener lagi ngos-ngosan ngejar ketertinggalan dari pesaing yang udah colong start puluhan tahun lebih dulu. Kemandirian sejati itu ibarat lari maraton yang panjang, bukan lari sprint jarak pendek. Yang akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan penutup yang bikin mikir keras nih. Akankah kemitraan raksasa antara publik dan swasta ini, beserta semua strategi industri gaya baru tadi, benar-benar cukup buat ngeruntuhin monopoli negara dominan di dekade-dekade mendatang? Atau jangan-jangan keunggulan puluhan tahun yang dipegang sang pemimpin pasar emang udah terlalu jauh buat dikejar? Pertarungan geopolitik ini baru aja dimulai, dan apapun hasil akhirnya nanti, ini bakal ngebentuk masa depan teknologi, pertahanan, dan ekonomi dunia kita. Gimana menurut kalian?
Terima kasih ya udah nemenin ulasan mendalam kali ini. Semoga pembahasan tadi bikin kalian makin penasaran buat terus ngikutin isu penting ini.